出したくて輝きたくて I said I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kemarin waktu bahas behind the scene-nya Ultraman Blazar, ada yang minta bahas behind the scene series lain ataupun movie yang lain. Oke, gua kabulin requestnya. Kali ini gua bakal bahas behind the scene-nya Shin Ultraman. Kenapa gua pilih Shin Ultraman? Karena behind the scene-nya itu banyak banget di YouTube, terus movie-nya kan masih termasuk baru, dan ini adalah movie live action Ultraman pertama yang pakai full CGI. Makanya gua pengen bahas lah. Yang wajib kalian tahu di sini Ultraman-nya nggak pakai suit ya. Nggak ada tuh aktor yang pakai baju Ultraman lagi. Ultraman-nya udah CGI atau model 3D di komputer. Tapi untuk mengambil gerakannya masih pakai aktor ya. Istilahnya itu motion capture. Jadi aktor ini bakal pakai titik-titik di badannya, dan titik ini bakal menangkap gerakan yang nantinya diaplikasikan untuk 3D modelnya. Nah, motion aktornya sendiri itu ada dua. Pertama ada Hideaki Anno, dia jadi motion actor Ultraman untuk yang masih tipe A karena proporsi tubuhnya ini sangat-sangat mirip dengan Shodai Ultraman tipe A. Terus yang kedua itu ada Bin Furuya yang secara keseluruhan menjadi motion aktornya Ultraman. Buat yang nggak tahu beliau ini siapa, jadi dia adalah suit aktor Ultraman pertama. Sebuah penghormatan lah untuk beliau, dipilih menjadi motion aktor Shin Ultraman. Terus untuk monster-monsternya ataupun aliennya ini juga pakai CGI ya. Tapi untuk Zarab ada juga aktor yang pakai topeng. Pas dia lagi pakai jubah itu orang pakai topeng doang. Tapi yang udah nggak pakai jubah itu pakai CGI. Karena kan tubuh Zarab itu kopong ya. Jadi udah jelas lah pakai CGI bagian itu. Untuk Nerongganya ada suit model, tapi dibuat nggak sempurna gitu. Karena cuma untuk pedoman editing doang. Yang ditampilin di film ya CGI-nya dan tetap pakai motion actor. Bahkan itu dipakein pemberat supaya gerakan lambatnya jadi natural. Karena logika dasar fisika kan emang gitu. Semakin besar makhluk hidup, maka semakin lambat juga gerakannya. Ini cara yang kreatif sih. Lalu untuk pertarungan Ultraman melawan Mephilas, ini juga pakai CGI ya, dan motion aktornya itu ada dua pengambilan gambar. Yang pertama waktu mereka hand combat, itu dua aktornya emang berantem. Tapi yang di bagian Adokosan, pengambilan gerakannya ternyata dipisah. Untuk Ultraman-nya di situ ada yang dorong sama narik tuh, karena di filmnya kan Ultraman terdorong tuh. Nah ini mereka mendorong si motion aktornya. Oke, tadi itu kita udah bahas bagian CGI. Sekarang kita breakdown yang bagian manusianya. Untuk lokasi syutingnya itu ada banyak tempat ya. Ada yang di dalam studio, ada juga yang di luar. Entah itu lokasi yang disetting atau beneran kota asli. Bisa kalian lihat di sini mereka lagi syuting. Ini bagian waktu Asami jadi gede. Terus Asami yang jadi gede itu pakai CGI nggak? Ternyata nggak pakai CGI ya. Awalnya mereka mengambil video kotanya dan si Asaminya syuting pakai green screen. Baru nanti digabungin jadi satu. Walaupun memang sebagian gedungnya ada yang pakai CGI. Tapi kebanyakan itu pakai kota asli. Dan si Asaminya bukan CGI. Begitu juga dengan Asami yang terlempar ke udara. Itu dia emang dilempar ke atas. Tapi backgroundnya green screen lah, baru diedit jadi satu. Cara pertarungan Ultraman melawan fake Ultraman-nya ini juga sama ya, dengan cara waktu lawan Mephilas sama-sama pakai motion actor. Nah, jadi itu dia behind the scene film Shin Ultraman. Jadi mereka bener-bener pakai teknologi modern ya. Ultraman-nya, monster-monsternya udah nggak pakai suit lagi, tapi pakai CGI. Dan untuk gerakinnya pun pakai motion capture, bukan digerakin manual lewat editing. Dan untuk lokasinya ini macam-macam, ada yang indoor maupun outdoor. Untuk hasilnya sendiri ya kalian bisa tonton filmnya. Tapi kalau menurut gua CGI di film Shin Ultraman memang nggak sebagus film-film Hollywood. Jelas lah, karena kan budgetnya nggak sebanyak mereka. Ditambah lagi ini film Ultraman live action pertama yang bener-bener full CGI. Jadi rasanya sangat-sangat wajar kalau CGI-nya nggak begitu memuaskan. Bagi gue yang memuaskan itu ya CGI Ultraman-nya doang. Sedangkan untuk Kaiju-nya itu kelihatan banget kartunnya. Terutama waktu ngezoom close up ya. Kalau dari jauh ya nggak kelihatan. Sama efek-efek partikelnya sih kayak debu itu juga kurang. Tapi terobati lah dengan banyaknya pertarungan Ultraman-nya. Justru yang membuat gue kecewa itu dari segi ceritanya yang nggak berasa lagi nonton film. Malah berasa nonton beberapa episode series. Itu sih yang buat gue kecewa. Bukan di bagian CGI-nya. Kalau itu bisa dimaklumi lah. Dan jangan bilang ini disengaja ya. Karena gue pernah lihat
lihat ada yang membela kenapa CGI-nya itu kurang bagus. Katanya emang disengaja biar nostalgia. Padahal itu bukan secara keseluruhan. Yang dimaksud disengaja itu adalah bagian ketika Ultraman melawan fake Ultraman. Karena ekspektasinya mungkin kayak Malon Mepilas lah. Tapi ternyata cuma keplak-keplak doang. Ya itu disengaja biar nostalgia. Karena di seriesnya dulu juga kayak gitu. Bukan secara keseluruhan bisa buat bagus, tapi sengaja dijelekin biar nostalgia. Nggak kayak gitu. Oke, segini aja video kali ini. Kalau ada yang mau ditambahin, komentar aja di bawah ya. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua prayogariski65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.